Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aprianto, NPM 721213185 dari kelas manajemen SDM 2021C. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum tentang kompensasi dan upah gaji insentif. Yang pertama, kompensasi. Semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang tidak langsung diterima oleh karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi mencerminkan status pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang diminati oleh karyawan beserta keluarganya. Selanjutnya, gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Selanjutnya yaitu upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerja atau jasa yang telah akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan, dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pertujuan, undang-undang dan peraturan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Selanjutnya, komisi. Komisi adalah hak yang bisa Anda klaim apabila Anda berhasil menjual suatu produk atau jasa dari suatu vendor. Selanjutnya, bonus. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan. Biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah karena untuk mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, stabilitas karyawan. Yang kelima, peningkatan disiplin. Selanjutnya, metode kompensasi. Yang pertama, metode tunggal. Metode tunggal terdiri dari ijazah terakhir pendidikan formal yang dimiliki. Yang kedua, metode jamak. Terdiri dari ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan, hubungan formal. Selanjutnya, sistem kompensasi yang efektif. Yang pertama, kompensasi yang efektif. Yang pertama, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada. Yang kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Selanjutnya, upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Selanjutnya, jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah borongan. Yang ketiga, sistem co-partnership. Yang keempat, sistem upah premi. Yang kelima, sistem upah berkala. Selanjutnya, gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Upah minimum di Indonesia adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Penetapannya selalu ditunggu karena aturan melarang penguasa membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya yaitu faktor kenaikan upah. Yang pertama, regulasi pemerintah, kemampuan perusahaan, kebutuhan hidup layak, kompensasi rata-rata, jabatan dan tanggung jawab, peran serikat pekerja, dan masa kerja. Selanjutnya, insentif dan pembagian keuntungan. Insentif adalah salah satu jenis komisi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, tidak seperti bonus. Insentif diberikan berdasarkan pada keuntungan bisnis, melainkan lebih karena kontribusi karyawan tersebut dalam suatu tugas, seperti pelatihan, kepanitiaan acara perusahaan, dan sebagainya. Jenis-jenis insentif dibagi menjadi 3, insentif finansial, insentif non-finansial, dan insentif sosial. Insentif finansial yaitu jenis insentif yang diserahkan oleh perusahaan dalam bentuk uang, baik digital maupun tunai. Insentif non-finansial
yaitu insentif dari perusahaan berupa hal lain selain uang. Selanjutnya, insentif sosial adalah bentuk insentif yang jarang disadari oleh karyawan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.